Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam liputan kami. Saya Sonia Syifal Maula Sadiah akan membersamai Anda selama 30 menit ke depan. Liputan kali ini berasal dari seorang pengusaha tempe yang awalnya hanya seorang buruh dari pengusaha tempe tetangganya. Yang saat ini beliau telah berhasil memproduksi tempe sendiri dan memasarkannya sendiri. Mari kita simak liputan berikut ini. Motivasi saya sebenarnya dulu itu pengen punya pekerjaan yang mandiri, pengen mandiri itu aja. Maksudnya punya pekerjaan yang tidak berada di bawah naungan atasan, seorang bos atau juragan. Makanya saya kepikiran apa yang menurut saya mampu dan bisa saya kerjakan sendiri, tidak terikat dengan orang lain. Akhirnya saya menemukan yaitu belajar membuat tempe. Karena apa? Selain saya perkirakan tenaga saya mampu, juga terkait modal untuk membuat tempe itu kan cuman sedikit, nggak begitu besar. Jadi ya saya perkirakan saya mampulah untuk mencari modal untuk membuat usaha ini secara autodidak atau mungkin pernah belajar. Enggak, saya dulu pernah belajar di rumah tetangga saya yang punya usaha tempe juga. Saya bekerja di situ ya kurang lebih sekitar hampir 1 tahun lah, sekalian belajar. Makanya setelah saya lama bekerja di situ, saya punya kepikiran untuk membuat usaha sendiri, tidak berat. Terus-terusan bekerja di situ di rumah bose itu. Jadi saya bekerja sambil belajar gitu aja, membuat tempe di rumah tetangga itu. Dulu waktu yang awal-awal saya mempromosikan tempe itu ke warung, ke toko, dengan cara saya titipkan. Jadi yang awal itu biar promosi ya dititipkan ke warung-warung, ke toko, terus saya masuk ke pasar, itu penjual-penjual di pasar itu saya titipi. Jadi yang awal-awal dulu itu sistemnya dititipkan. Nanti kalau ada nggak habisnya ya diambil lagi gitu aja. Itu kalau cara saya dulu, cara biar bisa dikenal orang. Ya alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan meskipun tidak banyak. Kalau menurut saya kendala pemasaran cuman gimana ya? Soalnya kan sudah terlalu banyak orang yang mempunyai usaha seperti ini, usaha pembuatan tempe seperti ini. Jadi persaingan antar barang, persaingan antar produksi
tempe ini itu sudah sangat banyak. Kendalanya biasanya dulu mau nitip ke toko, mau nitip ke warung, itu banyak yang nggak mau. Soalnya sudah ada pelanggan-pelanggan yang terdahulu-dahulu. Saya kira masalah kendala cuman itu aja lah. Sulit untuk menitipkan produk kita ke toko-toko atau ke warung yang sudah ada produk yang sama. Itu yang menjadi kendala. Sebenarnya selama ini saya juga belum pernah mempunyai kepikiran untuk mencari omset tambahan. Sampai sekarang saya belum pernah. Tapi seumpama kepingin punya omset tambahan dari produk-produk tempe seperti ini, itu juga banyak sih yang bisa dilakukan. Yang pertama seperti bikin keripik tempe atau dibuat kering tempe, nanti dijual dititipkan ke penjual sayur matang, itu juga bisa. Terus buat gorengan seperti tempe mendoan, itu juga bisa sebenarnya. Tapi selama ini saya juga belum pernah melakukan inovasi-inovasi yang seperti itu. Ya mungkin ke depan atau besok-besok kalau sudah pengen nyari tambahan ya bisa lah, kemungkinan seperti itu. Soalnya saya membuat produk tempe ini aja waktunya sudah full. Makanya kalau mau mencari inovasi-inovasi seperti itu, yang saya pikirkan juga itu waktunya itu yang belum bisa buat nandangi untuk mencari omset tambahan seperti itu. Jadi berdasarkan liputan tersebut, kami menghasilkan beberapa rencana pengembangan untuk memajukan usaha tempe Pak Arif. Diantaranya yang pertama yaitu mengembangkan inovasi-inovasi yang telah ada serta mengoptimalkan promosi dan jaringan pasar yang dibangun. Yang kedua yakni menjaga harga jual produk tetap stabil dengan keunggulan produk yang telah ada. Kemudian yang ketiga, melakukan promosi dengan frekuensi yang lebih gencar serta mengembangkan promosi dan bisnis online. Yang keempat, menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan para distributor yang memiliki konsumen sesuai segmentasi pasar rumah tempe Indonesia. Kemudian yang kelima, pengembangan pasar ke wilayah baru yang belum terjangkau secara intensif. Dan yang terakhir, menjaga kualitas produk dengan mempertahankan keunggulan produk. Pembuatan tempe kedelai merupakan salah satu usaha dengan meningkatkan nilai tambah produk kedelai menjadi tempe kedelai. Tempe kedelai merupakan
makanan tradisional yang telah lama dikenal di Indonesia. Tempe dibuat dengan cara fermentasi atau pelagian. Dalam proses fermentasi terlibat 3 faktor pendukung, yaitu bahan baku yang diulai atau kedelai, mikroorganisme atau kapang tempe, dan lingkungan tumbuh atau suhu. Pembuatannya merupakan industri rakyat sehingga hampir setiap orang dapat dikatakan mampu membuat tempe sendiri. Bahan baku pembuatan tempe biasanya menggunakan kedelai. Kedelai merupakan bahan makanan penting sebagai sumber protein nabati. Penggunaan kedelai umumnya dimanfaatkan untuk konsumsi masyarakat dan masukan dalam usaha tani tanaman kedelai. Kedelai yang dikonsumsi masyarakat sebagian besar dalam bentuk olahan dan hanya sebagian kecil yang dikonsumsi langsung. Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, maka permintaan akan kedelai semakin meningkat. Jadi berdasarkan liputan tersebut, kita menghasilkan beberapa rencana pengembangan untuk memajukan usaha tempe Pak Alif. Di antaranya, yang pertama, untuk menjaga harga jual produknya supaya tetap stabil dengan keunggulan produk yang dimilikinya. Yang kedua, melakukan promosi dengan frekuensi yang lebih gencar serta mengembangkan promosi dan bisnis online. Yang ketiga, pengembangan pasar ke wilayah baru yang belum terjangkau secara intensif. Yang keempat, menjaga kualitas produk dengan mempertahankan keunggulan produk. Yang kelima, menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan para distributor yang memiliki konsumen sesuai segmentasi pasar rumah tempe Indonesia. Yang keenam, mengembangkan inovasi-inovasi yang telah ada serta mengoptimalkan promosi dan jaringan pasar yang dibangun. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari wawancara hari ini yang kami dapatkan ialah beliau Pak Alif merupakan seorang pengusaha tempe yang berasal dari Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Nah, motivasi beliau menggeluti usaha tempe ini ialah ketika beliau masih bekerja di bawah naungan seorang bos, beliau memiliki sebuah keinginan untuk mendirikan perusahaan tempe sendiri. Nah, pada akhirnya beliau mencoba untuk mendirikan perusahaan tempe tersebut dengan bermodalkan apa yang ada dan juga meminjam peralatan pembuatan tempe kepada tetangganya. Setelah beliau mendapatkan pinjaman alat dari teman atau dari tetangganya tersebut, beliau mulai dari situ untuk belajar memproduksi tempe juga. Nah, pada saat ini ketika beliau melakukan atau sedang menjalankan usaha tempe tersebut tidak mudah juga, akan tetapi banyak juga kendala. Salah satunya ialah persaingan yang ketat. Jadi di sini sudah banyak juga yang memproduksi tempe, tapi beliau tetap gigih untuk menjalankan usaha yang telah beliau bangun tersebut. Nah, dari perjalanan yang sudah beliau lalui sebagai usahawan tadi, sepertinya beliau belum memiliki inovasi untuk terus mengembangkan usaha beliau sebagai pembuat tempe. Nah, akan tetapi dari yang kami simpulkan, beliau ini adalah seseorang yang istiqomah dalam menjalankan apa yang harus dia lakukan. Sekian liputan hari ini. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Salam sukses dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.